Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai mates, gimana kabarnya kalian di rumah? Baik-baik saja, oke. Kembali lagi bersama kami di Smarters Edutainment Channel dalam segmen podcast. Bersama saya, Elio, dan rekan saya, Desi. Oke, nih mates, di rumah sekarang kita sudah masuk ke dalam long holiday. Liburannya panjangnya nggak, Bes? Betul. Kamu kalau liburan panjang gini suka belajar nggak? Tipis-tipis sih. Tipis-tipis sih, kebanyakan enggak gitu ya? Iya. Oke, Matt gimana tuh di rumah? Suka belajar juga nggak? Nggak tahu kan? Nah, sekarang coba ya, kita bahas dulu nih, 1 atau 2 materi. Ya. Yang berkaitan dengan proses belajar. Oke. Salah satunya kita akan membahas tentang macam-macam gaya belajar. Iya. Tapi sebelumnya kita kedatangan tamu hari ini. Rekan kita nih ya. Betul, Mitch. Jadi hari ini kita kedatangan tamu ya, di mana nanti beliau akan menjelaskan beberapa metode belajar gitu kan. Betul. Siapa dia? Dia adalah Ibu Dinda. Hai. Bu Dinda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kalian baik? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa. Bu Dinda mau bahas tentang apa nih hari ini? Kita bahas yang ringan-ringan aja lah ya. Jangan terlalu berat juga. Yang penting ada inti pembahasan dari kali ini gitu ya. Sebelumnya mau nanya dulu ya, kayak gini. Pernah gak sih ibu-ibu di sini tuh ngelihat variasi anak-anak di kelas gitu, dari mulai perbedaan gaya belajar kayak gitu, pernah nggak? Macam-macam sih ya. Pernah banget ya. Terus tahu nggak sih kira-kira ada berapa gitu metode pembelajarannya? Gaya belajar ya. Kamu dulu Desi. Yang suka gerak-gerak tuh. Nah, apaan ya anak-anak tuh, ada yang sambil baca buku sambil gerak-gerak. Ada tuh gerak-gerak. Terus apa lagi tuh? Terus ada juga metodenya tuh si anak tuh lebih ke mendengar gitu daripada membaca. Jadi dari anak yang satunya ngomong gitu ya, ngejelasin. Iya, betul. Ada juga tau yang kayak dia tuh udah aja di pojokan aja bawa buku sendiri. Ada juga yang kayak gitu sih. Iya, benar. Ada juga Oke. yang kayak gitu begini. Oke, berkaitan dengan itu ya, karena memang menurut Walter Bergbard itu ada 3 metode belajar ya. Yang dikenal itu ada kinestetik, ada visual, dan ada auditori. Makanya tadi ada yang bisa paham karena lihat, ada juga yang bisa paham karena mendengar, ada juga paham kalau misalkan dianya gerak-gerak tadi, kata Bu Desi gitu. Berarti bisa diklasifikasiin ya ke dalam tadi betul. 3 gaya belajar itu. Gaya belajar. Ih, seru ya. Iya, Seru banget. variatif banget anak-anak di kelas Bu Dinda, apalagi Iya, kan pasti. ini pengalaman saya dulu waktu sekolah, waktu jadi siswa gitu kan. Itu metode belajarnya tuh memang harus sambil mendengarkan, jadi baca buku tapi dibaca sambil kedengeran sama sendiri gitu. Oh, sambil ngomong. Sambil ngomong itu enak banget, lebih cepat nempel. Terserapnya. Iya. Kalau aku malah nggak gitu loh, Bu. Malah aku tuh nggak bisa kalau sambil ada suara-suara. Aku kayaknya sama kayak Bu Desi deh. Iya, jadi kayak harus Fokus listening gitu ya. nggak ada distraksi gitu dari suara-suara. Kita kalau dulu satu kelas, aku nggak mau deket-deket. Saking kayaknya dirimu dengan suaranya, diriku harus dengan kesunyiannya. Iya, tapi kan itu kita nggak bisa ngediskriminasi gaya belajar orang ya. Betul. Karena itu emang udah nyamannya seperti itu. Kayak metodenya masing-masing aja. Iya, jadi nggak bisa dicampur dan dipaksakan. Betul nggak Bu Dinda? Betul banget. Kalau Bu Dinda sendiri apa nih? Kalau aku kayaknya lebih ke visual sih, Visual gitu. ya. Lebih ke visual auditori lebih tepatnya. Jadi lebih seneng kalau misalkan ngelihat sesuatu itu real dulu nih, baru ngedengerin sesuatu baru bisa terserap gitu. Gitu. Tapi sebenarnya mungkin di auditorinya juga aku tuh kadang lebih seneng merhatiin gitu loh, lebih seneng ngedengerin, nyimak, ngamatin sesuatu hal gitu. Jadi pada saat nanti pun ya aku udah paham pada saat proses pembelajarannya gitu. Sama kayaknya dari itu kayaknya kita enak nih kalau ngebahas 3 metode belajar tadi, dimulai dari apa tadi? Satu kinestetik, terus auditori dan visual. Kita bahas satu-satu aja kali ya. Kita bahas satu-satu. Nih, mates,
Nanti kalian perhatikan ya, kira-kira metode mana nih yang cocok dengan math sendiri gitu. Apakah itu yang pertama kinestetik, atau yang keduanya apa tadi? Auditory, atau yang ketiganya apa tadi, Bes? Visual. Nah, gitu. Jadi nanti math bisa menyesuaikan, oh saya ternyata kinestetik nih. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, di kali ini ada yang agak berbeda dari podcast yang kemarin. Betul. Jadi oleh tim udah disediain nih sesuatu yang kita juga belum tahu nih apa aja di kartu-kartu itu. Oke. Jadi ada kartu yang untuk pembahasan kita. Oke. Siap. Mau dimulai dari mana nih? Siapa duluan? Bintang tamu dulu deh. Oke, baik. Boleh. Buka ya. Wah, door prize isinya. Oke, di sini kita mau membahas dulu gaya belajar kinestetik. Ya, kinestetik. Oke, sekarang sebelum kemana-mana nih, kita klasifikasikan dulu ciri-cirinya tuh apa ya. Yang pertama, coba ya Bu Ali sama Bu Desi perhatiin deh. Ya, kira-kira masuk gak sih ke gaya belajar ini? Yang pertama itu katanya cenderung lebih mudah paham materi dengan gerakan. Oh, yang tadi dibilang di awal, yang ada tuh siswa yang kalau baca buku sambil jalan-jalan, ini bisa tahu tuh satu sekelas. Bisa. Ya nggak sih? Dia anak saking nggak bisa diemnya. Iya. Itu masuknya ke yang itu ya benar. Baca buku sambil salto. Sampai segitunya juga. Iya. Oke, tapi mungkin ini tuh lebih kayak ke gerakan-gerakan kayak tarian. Dia lebih suka kayak nari. Kalau nggak dia suka praktek kayak misalkan langsung berhubungan dengan komputer tuh. Yang ini kinestetik. Ya, ini kinestetik. Jadi pengennya tuh langsung ke gerakan, langsung ke praktik. Itu dia masuknya gaya belajar kinestetik gitu. Terus yang kedua, katanya menyukai dan menikmati aktivitas apapun yang melibatkan gerak tubuh. Ya, kayak tadi kan dia mungkin dia lebih suka senam gitu dibandingkan dengan menghitung ya. Kayak gitu. Ya, apakah sampai sejauh ini Bu Eli sudah bisa mengklasifikasikan? Bisa sih. Nah, Bisa. Berarti diri saya tuh tidak termasuk ke dalam yang kinestetik. Oh, iya. Karena saya tidak bisa menari dan saya tidak bisa menghafal sambil bergerak-gerak. Oke, terus katanya itu tadi yang kata Bu Desi itu dia tuh suka eksperimen tapi dengan metode yang dia suka sambil jalan-jalan gitu. Mungkin ibu pernah nggak sih waktu kecil nih ya, terus misalkan disuruh ke warung ya atau main semua di rumah, disuruh ke warung terus sambil ngapalin sambil gerak kayak beli gula segala macam. Mungkin aja itu ada diri. Iya, ada sisi kinestetik di dalam diri kita. Ya. Terus tiba-tiba lupa Terus balik lagi. Pernah. Kayak kita semuanya pernah ya. Pernah banget itu waktu kecil. Ada kan? Nah, terus sekarang ada lagi tambahan ciri-ciri dari kinestetik ya. Terus katanya kalau yang punya gaya belajar kinestetik itu dia tuh bicaranya perlahan gitu. Mungkin karena dia suka sama gerakan-gerakan kali ya. Ya gitu. Jadi memperhatikan. Iya betul sekali. Terus biasanya penampilannya rapi gitu. Terus kemudian katanya tidak terlalu mudah terganggu dengan keributan. Wah, itu makanya nggak cocok banget sama aku sih. Sama ibu-ibu. Tidak pernah mudah terganggu dengan keributan. Jadi ketika misalkan dia di kelas nih, terus dia lagi baca-baca misalkan kan, terus ada orang yang gerak-gerak, ada orang yang ribut-ribut ya dia nggak ngerasa keganggu. Oh, dia nyaman-nyaman aja. Oh, kok bisa ya ada kayak orang gitu. Ya itu gaya Iya. belajar. Oh iya. Dan mungkin mereka juga jadi suka belajar berkelompok gak sih? Iya gak? Kan kalau misalkan belajar berkelompok kan bareng-bareng, banyak juga kan itu siswa-siswa di sana juga kan ya jadi berbarengan juga, jadi dia nggak mudah terganggu kalau misalkan kerja kelompok. Dia asik dengan dia asik banget pasti. Iya. Kayaknya dia nyaman banget dengan kayak gitu. Karena memang mungkin itu zona di mana dia belajar dengan nyamannya. Kinestetik. Coba di sini ada nggak yang kayak gitu? Nanti nanti di komen ya. Sambil komen sambil dipikirin. Kayaknya aku deh kayak gitu ya. Kayaknya enggak deh, cuma next gitu. Iya. Terus yang terakhir nih katanya buat kalian semua nih ya Mets ataupun kita semua yang punya gaya belajar kinestetik itu dia itu merasa kesulitan dalam menulis.
Tapi dia itu hebat banget dalam berbicara misalnya. Maksudnya dia fasih dalam berbicara, tapi dia nggak suka nulis sesuatu hal yang kaku. Dia nggak suka banget karena dia suka gerak gitu. Dia suka mengekspresikan semuanya gitu. Itu sih ciri-ciri yang kinestetik. Berarti lebih ke verbal ya daripada ke tulisan, tulis-tulis gitu. Iya, lebih ke tindakan sih. Tindakan ya. Oke. Lanjut. Nih, Dilanjutkan, boleh langsung aja. Langsung aja nih, benar. Serius. Oke. Enggak, dibuka aja. Langsung aja ya. Oke. Selanjutnya itu gaya belajar yang kedua. Iya, gaya belajar yang kedua ini tuh auditory. Ya, udah kelihatan kan audio. Berarti dia tuh lebih suka ngedengerin kan? Iya. Dia tuh lebih suka ngedengerin. Nah, dibandingkan dengan kayak menulis gitu-gitu ya, gerak-gerak. Dia tuh lebih suka nyimak, ngedengerin, itu auditory gitu. Langsung aja ke ciri-cirinya ya. Boleh. Yang pertama itu dia suka berbicara dengan diri sendiri saat belajar agar mudah diingat. Pernah nggak sih ngomong sendiri gitu? Aku nggak pernah, tapi dulu kakak aku kayak gitu. Kalau ngapa tuh dia ngomong sendiri bla 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 gitu kan. Itu emang ke diri sendiri. Gitu. Iya, tapi kadang aku dulu pernah ya kayak sampai keinget sampai saat ini ada gini, kalau misalkan si Tata Surya kan ada Merkurius, Venus kan itu harus berurutan kan mendekati matahari. Dinyanyiin kalau enggak disingkat. Aku sampai saat ini Mepe Bumayu Saur Neplu ya pernah kan? Itu tuh berurutan banget. Nah itu tuh gaya belajar yang aku suka. Aku tuh suka banget disingkat-singkat gitu. Auditori ya. Ya ada sisi auditorinya juga aku tuh gitu sebenarnya. Terus kemudian yang ketiga, membaca biasanya sambil mengeluarkan suara gitu. Jadi harus sambil ngomong gitu. Gak bisa tuh dia diam-diaman, gak bisa. Jadi kayak harus dari bacaan dia tuh harus dibicarakan oleh diri dia. Meskipun itu belajar sendiri ya, bener. Iya. Iya. Walaupun dia belajar sendiri, kadang kan ada juga yang orang tuh nyaman ketika contoh waktu itu pernah nemuin guru juga di kelas ya, pernah nemuin siswa di kelas, dia itu baca tapi dia itu sambil kedengeran gitu suaranya. Gitu kan, kedengeran aja suaranya. Terus mungkin dia nyamannya seperti itu karena ketika dia mendengarkan suara dia sendiri, dia ngerasa oh iya ini aku paham nih maksudnya tuh kayak apa. Dari apa yang diomongin itu iya gitu. Terus nextnya ya, ciri-ciri yang ketiga yaitu membaca itu biasanya suka lebih diinget gitu. Dia tuh lebih suka, lebih tajam ketika dia itu mendengarkan daripada membaca itu intinya mah. Gitu ya. Jadi kalau orang ngomong diskusi itu dia lebih ingat daripada dia baca sendiri iya, gitu. Iya. Apalagi mungkin batch di rumah atau mungkin pada saat kalian lagi di kelas gitu ya. Kalian tuh lebih suka ngedengerin daripada disuruh baca. Lebih suka nyimak guru daripada disuruh baca gitu. Sendiri ya, atau disuruh nulis dia nggak suka gitu. Dia lebih suka ngedengerin sampai paham, itu dia baru nyaman. Atau mungkin kan kalau sekarang lebih ini lagi kan teknologi ya, banyak kayak misalkan ada dari YouTube atau dari podcast di Spotify, maaf gitu ya kayak gitu. Jadi benar-benar banyak banget teknologi yang emang bisa kita ambil yang positif-positifnya gitu. Kalau misalkan dia suka belajar auditori kan dia pasti lebih nyaman dan bisa menangkap materi itu dengan mendengarkan gitu. Ya, langsung aja deh ke ciri-ciri selanjutnya. Masih ada lagi loh ya teman-teman, di sini itu masih ada ciri-ciri auditori. Masih ada. Oke, lanjut. Dia itu mudah terganggu banget sama keributan. Mudah terganggu. Balikan dari yang tadi. Kinestetik kan dia gerak banget kan. Kalau sekarang mungkin karena dia nyimak, karena dia ngedengerin, ketika ada ribut-ribut tuh kayak ngerasa nggak ganggu aja gitu, nggak nyaman gitu, terganggu banget gitu. Karena mungkin tadi dia pengennya kan dia ngomong sama suara dia sendiri. Kalau ada suara orang lain tuh dia itu jadi distraksi buat dia. Keganggu banget. Gitu. Terus selanjutnya biasanya dia juga pembicara yang fasih. Nah, kenapa coba? Tahu nggak kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena semakin orang mendengarkan, pembendaharaan katanya juga semakin banyak kan. Nah, kalau misalkan pembendaharaan katanya semakin banyak, dia juga semakin pede untuk berbicara depan umum, kayak gitu-gitu ya. Iya kan. Terus selanjutnya ciri-ciri
auditori itu berbicara dengan irama yang terpola. Irama yang terpola. Irama yang terpola. Dari intonasinya itu udah bener-bener punya ciri khas banget gitu loh. Iya. Ya, kebayang kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan, wah ini kira-kira nih Bu Desi ngomongnya nadanya tuh seperti ini gitu. Ya kalau misalkan saya kayak belajar di auditori berarti udah paham banget, wah ini suara Bu Desi nih. Dia bisa Karena dia ngomong mendengarkan itu. gitu. Terus lanjut ya. Boleh. Terus yang terakhir ya, auditori ini dapat mengulangi kembali dan menirukan nada dan warna suara yang sama. Oh, Gitu. apa sih guys yang gitu namanya? Impersonate, semacam impersonate. Berarti impersonate. dia bisa impersonate gitu. Bisa. Oh, saking tadi dia tuh sangat peka terhadap pendengarannya. Iya. Oke, personet ya. Jadi dia tuh kayak udah punya ciri khas, wah dia kayaknya ini suara tokoh A. Oh, ya berarti aku bisa nih gitu. Jadi gimana ya kalau misalkan auditor itu jadi kebayang aja gitu suara. Contoh misalkan Bu Eli lagi diem nih. Oh iya, ini tuh suara artis A ya gitu. Udah kadang-kadang karena memang yang dibiasakannya udah nggak dengerin gitu. Oh ya, paham kan? Siap, paham. Oke. Terus mau lanjut lagi? Oke. Yang terakhir itu apa coba tadi? Visual. Tuh. Iya, visual. Kalau visual itu artinya apa sih? Berarti sesuatu yang gambar Yang terlihat, gitu kan? Oke. Terus kan kayak misalkan harus melihat sesuatu itu baru dia bisa paham. Iya. Harus membaca sesuatu nih sampai paham sama dia sendiri berarti dia tuh visual. Gitu. Iya. Kalau dia ngelihat sesuatu dulu gitu ya secara itu misalkan animasi ataupun apa video ataupun gambar itu tuh kan dia pasti apa ya maksudnya oh dia mudah paham nih. Gitu. Itu namanya dia punya gaya belajar visual. Gitu ya. Kita langsung aja ke ciri-cirinya ya. Boleh. Biar kalian juga bisa langsung mengklasifikasikan gitu ya. Yang pertama, ciri-ciri gaya belajar visual itu lebih suka melihat atau membaca suatu objek seperti gambar ataupun tadi yang udah disebutin ya, seperti grafik, foto, itu dia lebih suka kayak gitu. Ya. Terus yang kedua itu dia itu sering mencatat menggunakan pensil, pulpen atau apapun sesuatu yang berwarna. Pernah nggak sih ngeliat anak Ya kayak ada gitu? yang di hadapannya tuh lebih Ada. visual banget gitu, Iya, diwarna-warnain gitu ya. Jadi orangnya tuh mungkin lebih ke estetika ya, karena sesuatu yang terlihat bagus gitu kan dia suka, dia tertarik, dia mau belajar hal itu. Makanya tulisannya di warna-warna. Nah makanya tulisan di warna-warna biar apa? Biar dia juga apa ya maksudnya termotivasi gitu, termotivasi untuk belajar ketika oh ini menarik banget nih. Iya. Ini menarik banget gitu sampai dia akhirnya mau belajar karena ada buku-buku yang berwarna, catatan-catatan dia yang emang dia tahu sendiri gitu. Dibikin menarik, menarik, makanya dia suka belajar, dia visual banget. Berarti sesuatu apa yang di hadapannya tuh benar-benar dilihat. Iya. Kayak tadi kan bukannya sampai grafik, gambar gitu kan. Iya. Apapun itu yang Apapun berhubungan itu yang berhubungan dengan mata dia tuh harus Atau mungkin ibu-ibu di sini pernah ya kayak pas waktu ulangan atau apapun itu, wah kita ngapalin nih, buku, terus kita kebayang oh ini ada gambar ini di sebelah sini. iya benar. Itu visual berarti. jadi tahu banget letaknya di mana, halamannya berapa, itu visual banget. Itu visual, gitu. Boleh nanya dulu nggak? Ya, gimana? Ada nggak campuran dari visual, kinestetik dan audio? Ada. Dalam satu orang tuh. Dalam satu orang. Iya, ada. Kalau misalkan memang tadi kalau aku ya, kalau aku kan lebih ke visual auditori ya. Saya seneng banget visual gitu. Seneng banget ngelihat sesuatu yang real, nyata, ada fakta kayak gitu ya. Dan sesuatu yang menarik tuh jadi pengen belajar aja gitu. Tapi ketika misalkan lagi belajar, contohnya misalkan mau menghadapi UAS gitu ya, menghadapi PTS, PAS gitu ya, kalau pada saat aku sekolah itu lebih suka ngedengerin gitu, lebih suka ngedengerin dulu, nyimak dulu. Bahkan dulu tuh pernah ada yang bilang kayak gini, kamu ngapalin gak sih? Dulu kan ya ada kan siswa kayak gitu ya, kamu ngapalin gak sih? Terus aku bilang kayak sebenarnya mah kalau aku mau ulangan nih, aku tuh nggak pernah
belajar banget, Setumpuk berhibernasi selama itu, nggak pernah kayak gitu. Aku tuh nggak pernah kayak wah aku tertekan banget nih, aku mau PTS kayak gitu enggak. Aku tuh yang penting aku nyimak di kelas. Pada saat pembelajaran berlangsung, aku sebisa mungkin, seberusaha mungkin untuk ngedengerin, memaksimalkan diri. Iya, memaksimalkan diri situ sampai aku paham. Gitu. Jadi pada saat mungkin nanti PAS ataupun PTS berlangsung atau ujian berlangsung juga ya aku udah paham pada saat proses pembelajaran. Gitu. Jadi nggak dipaksakan SKS ya Bu ya, kayak semalam itu udah gak efektif banget. Karena aku pernah juga katanya dengar penelitian kalau misalkan kita SKS nih, sistem kebut semalam, oke, mungkin kita akan bisa mengerjakan, akan bisa menjawab ulangan, menjawab soal, tapi kita itu masuknya ke short term memory otak tuh. Jadi cuman sebentar aja gitu, nggak dalam waktu yang lama kita paham gitu. Jadi makanya mungkin ingatnya cepat, lupanya cepat juga. Kamu banget ya gitu. Apa? Short term memory Dori. Oke. Film ya. Iya, makanya itu. Jadi ya diusahakan ya teman-teman di rumah ya, kalau bisa jangan memaksakan otak itu supaya bekerja kerasnya itu di detik-detik mau ujian. Itu nggak akan efektif banget gitu. Makanya mungkin harus paham gaya belajar tuh di sana. Biar kita kenal sama diri kita sendiri ya. Bener banget gitu. Gitulah. Jadi kalau misalkan aku emang nyamannya di kelas gitu ngedengerin, ya udah sebisa mungkin aku ngedengerin di kelas. Ada lagi poinnya? Ada lagi ya. Selanjutnya gaya belajar visual itu ciri-cirinya apa yang mereka lihat itu cenderung lebih mudah diingat. Ya. Pernah nggak kayak gitu? Jadi yang kita lihat itu gampang kita ingatnya. Gitu kan. Ada juga tuh ya metode belajar yang pakai gambar-gambar gitu kan. Terus misalkan ketika kita ngelihat gambar itu kita inget aja gitu. Oh yang itu tuh gitu. Iya yang itu Langsung ketandai. memorinya. kalau di uang kan udah jelas ya. Kalau misalkan udah nggak berwarna gitu, udah ada gambarnya juga. Betul banget. Itu visual banget kan orang. Betul. Dari segi warnanya, dari segi gambarnya aja udah paham banget. Oh itu tuh uang pecahan berapa gitu. Oke, selanjutnya orang yang punya gaya belajar visual itu lebih menyukai pembelajaran yang didemonstrasikan, gitu. Jadi dia itu lebih suka langsung menonton video. Gitu. Iya, Jadi video dia pembelajaran video. ya. Nah, lebih suka nonton video pembelajaran gitu. Jadi ketika misalkan dia, wah ini animasinya menarik nih gitu. Terus ketika misalkan dia ulangan, terus dia ingat video nih, wah tadi tuh ada nih kayaknya kira-kira dia tuh lagi jalan ke sini. Oh itu BI itu kayak gini ya kalau di aku ya. Oh Bank Indonesia itu kayak gini ya. Misalkan uang dolar itu bentuknya kayak gini ya. Itu berarti dia orangnya visual. Gitu. Sampai tahu Ya, letaknya, sampai arahnya tahu, gitu ya. Iya, sampai tahu. Oh misalkan ketika lagi ngapalin nih di buku, ini halamannya, mah kan nggak tahu misalkan ya. Tapi dia tuh peletakan di bagian kanannya tuh udah tahu gitu Di situ, posisinya. gitu ya. Nah di sini loh ternyata yang emang ditanyain tuh gitu ya. Mau lagi ciri-ciri yang lain? Boleh dilanjutkan. Oke, jadi orang yang punya gaya belajar visual itu cenderung ngomongnya itu cepet. Gitu. Cepet banget. Nggak banget sih Bu, kayak ya dia cepet aja gitu ngomongnya, natural aja gitu. Oke. Nanti mungkin kalau misalkan ada ketemu orang yang emang gaya bicaranya juga cepet, ngomongnya juga cepet, mungkin salah satunya dia punya gaya belajar yang visual. Gitu. Terus orang yang visual itu karena dia suka estetika, dia itu lebih memperhatikan penampilan gitu. Jadi dia benar-benar kayak memperhatikan penampilan. Jadi dia tuh benar-benar harus rapih aja gitu. Jadi biar dia pede gitu. Karena dia suka visual, masa dia visualnya nggak bagus gitu. Jadi sinkron ya. Selain dia memang suka sesuatu hal yang memang menarik, dia juga ya tentunya harus menarik gitu. Ya, terus kemudian dia itu lebih suka membaca daripada dibacakan. Gitu. Kebalikan yang tadi audit. Iya, kebalikannya. Kalau tadi kan harus dengerin dari orang gitu, diskusi orang ada yang lagi dijelasin dia dengerin gitu. Kalau ini dia yang halus baca. Betul.
Jadi kalau misalkan orang yang visual itu, kalau dianya enggak menggali sendiri, dianya nggak akan paham, biasanya kayak gitu, gitu. Terus kemudian dia itu seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi nggak pandai memilih kata-kata. Gitu. Karena kan kalau auditori dia banyak pembenaran katanya tuh kan dari mendengarkan, dari kalau misalkan dia mau ngomong itu dia tahu cara ngomong yang benar itu kayak gimana, intonasi yang baik itu kayak gimana, gitu kan. Beda kalau misalkan kita sukanya membaca gitu kan, berarti nada yang muncul juga yang ada di pikiran kita sendiri gitu kan. Jadi dia sulit untuk mengungkapkan. Iya. Sebenarnya berarti dia jadi kayak berantem sama pikirannya sendiri, ngomongnya juga susah ngejelasinnya gitu. Karena memang mungkin dia salah satunya itu tadi. Iya. Dia tuh sebenarnya mah mungkin bisa aja gitu. Dia bisa aja isi kepalanya banyak gitu. Cuma dia nggak bisa nyampaikan sendiri gitu. Cuma nggak bisa nyampein aja. Kekurangannya mungkin itu. Iya, betul banget. Makanya mungkin ada beberapa juga siswa ya yang dia tuh mungkin dia bisa, tapi dia nggak susah untuk ngejelasinnya, tapi paham kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Betul. Tapi kan ya balik lagi ya, kalau misalkan segala ya manusia itu kan ya harus bisa imbang gitu ya dalam hal apapun juga gitu. Kita ketika misalkan lagi di A ya berarti kita harus mengikuti alur yang ada di A. Betul. Mau gak mau. Benar banget itu. Kita mengikuti jalurnya kan. Iya. Makanya saya suka bilang ya ke anak-anak atau ke teman-teman bahwa kita tuh harus punya 5 hati gitu kan. Tapi bukan berarti hatinya diobrol untuk siapa gitu kan. Maksudnya tuh ketika Mates gini nih, ketika kamu sedang belajar di kelas ya konsentrasilah di kelas gitu. Kamu sedang berdiskusi dengan orang tua di rumah ya diskusilah, konsentrasi. Jangan sampai ketika kamu di kelas itu memikirkan masalah dengan teman, memikirkan masalah di rumah, memikirkan masalah yang lain-lain gitu. Makanya konsentrasi ke setiap bidangnya. Posisikan diri kamu tepat di mana kamu berada ya. Intinya profesional. Nah, ya seperti itu. Seru banget ya. Iya. Pembahasan kita kali ini. Jadi lebih tahu ya, apalagi yang di rumah kayaknya sekarang udah mulai mempertimbangkan nih. Aduh, aku tuh kayaknya visual, aku tuh auditori kayaknya gitu kan. Jadi boleh nanti mate yang nonton komen di bawah kali ya. Terus ada satu lagi nih ya, cerita sedikit ya. Kalau misalkan kalian ya mates di rumah ataupun kita ya secara tidak sadar, ketika misalkan kita lagi berbarengan sama orang-orang yang memang punya gaya belajar yang berbeda, itu tolong jangan sampai saling judge. Iya, jangan sampai saling kayak gitu. Karena kan berdasarkan pengalaman juga dulu tuh aku kan memang nggak suka nggak suka yang langsung praktek ngebedah-bedah kodok atau apa segala macam, kan gak suka tuh. Nah mungkin pada saat itu bisa aja aku jadi suka karena kalau nggak ditegur gitu. Tapi karena ditegur sama temen, kamu caranya ini langsung salah, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan jadinya males gitu, gitu kan jadinya kayak gitu. Jadi titip pesan aja buat mates di rumah gitu ya, sama kita aja saling mengingatkan kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang gaya belajar orang itu berbeda, ya jangan disamakan sama kita gitu, karena khawatirnya nanti akan berlanjut sama minat dia ke depannya. Orangnya jadi nggak percaya diri gitu kan ya. Tidak percaya diri. Ya gitu kan. Oke. Ada lagi tambahan? Cukup mungkin. Cukup sekian. Oke, Risti mau nambahin lagi? Tambahin aja buat Mates. Apa dong? Tambahin aja. Paling itu sih tadi. Coba dari sekarang mungkin kalau misalnya ada tambahan nih. Saya kinestetik tapi kurang dari poin-poin yang tadi dibahas, boleh tolong komen di bawah juga. Kayaknya tambahannya apa nih gitu, poin-poinnya ada yang mau nambahin mungkin gitu kan. Kayaknya saya tuh kinestetik dan audio gitu kan. Nah, iya benar. Kan bisa juga kan tadi ya satu orang tuh punya 2 gaya belajar atau mungkin tiganya juga ada gitu di satu orang. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini juga kalian juga bisa paham gitu, belajar kalian itu cocoknya tuh apa, gimana gitu. Mohon maaf juga kalau misalkan dari kita banyak kurang-kurangnya juga ya gitu. Tapi setidaknya kalian juga bisa saling maksudnya saya itu memahami kalau saya itu lebih seneng gaya belajar di sini, biar nanti kalian juga lebih terarah. Iya. Karena kalau misalnya kita udah tahu gaya belajar kita juga akan lebih
secure ya dalam belajar gitu. Jadi gaya belajar saya itu nyaman dengan mendengarkan, fokus dengan mendengarkan. Ya udah, berarti di situ yang harus kamu asah. Kamu jangan maksain diri jadi visual gitu kan. Nggak usah. Jadi kalau misalnya gaya belajar kamu memang udah nyaman di auditori, berarti itu yang diterapkannya. Dari situ belajarnya juga jadi nyaman deh. Ya, jadi semua pelajaran sebenarnya berarti salah satunya di sini nih. Kita harus tahu gaya belajar kita apa, biar belajar kita juga makin nyaman nanti, efektif maksimal. Seru banget bahasan kita kali ini. Budin, udah terima kasih sudah datang ke podcast kami, dan terima kasih sudah memberikan wawasan yang luas untuk kita ya, khususnya untuk match yang di rumah seperti itu. Match, gimana, udah paham belum? Kalau belum paham nanti boleh diulang-ulang dong nontonnya ya, biar nanti lebih paham juga dengan diri sendiri. Oke, kalau misalnya Matt di rumah suka sama video ini, boleh klik tombol like-nya dan komen-komen kalau misalnya kalau misalnya kita itu gaya belajarnya apa. Terus jangan lupa juga subscribe pastinya, dan nyalain loncengnya juga biar tahu nanti next podcast kita tentang apa. Udah boleh juga ya komen mau tema apa nih podcast kita, bintang tamunya pengen ngadain apa, komen juga di bawah, mungkin kita bisa memfasilitasi. Oke, luar biasa. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Dinda atas waktunya. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di next pertemuan. Mates, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bilahi kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.